Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Prananda. Saya dari kelas A2 Malam dengan NIM 2190302077. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan presentasi KWU dengan judul rencana bisnis. Produk atau jasa konsultansi yang saya pilih itu mendesain perencanaan uang secara sistematis. Penyusun rencana bisnis yaitu saya sendiri, Aditya Putra Prananda. Baik, untuk poin pertama yaitu ada deskripsi usaha, diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama ada A, yaitu data perusahaan. Nama usaha yaitu Finance A2. Tempatnya yaitu inkubator LPP Stein. Basis usahanya itu mengembangkan perencanaan uang secara sistematis. Bentuk usaha strategis bisnis unit dari LPPM Stein. Yang B, data pengusaha. Nama Aditya Putra Prananda. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Oktober tahun 2000. Pendidikan S1 Manajemen Pariwisata. Kualifikasi profesi audit. Yang C ada struktur organisasi. A, pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas segalanya bisnis. Yang selanjutnya mengkoordinasi pengembangan ide-ide bisnis dan proses mewujudkannya. Yang selanjutnya mengambil keputusan jalannya bisnis. Yang B ada bagian operasi produksi. Contohnya itu ada bertanggung jawab atas operasional produk jasa, ada merencanakan proses produksi, melaksanakan produksi jasa, mengawasi jalannya produksi, memperbaiki proses produksi. Poin yang ke C yaitu bagian jaminan mutu. Contohnya itu bertanggung jawab atas jaminan mutu jasa, mengembangkan sistem jaminan mutu jasa, melakukan monitoring dan evaluasi jaminan mutu, melakukan kaji ulang dan perbaikan berlanjut, mengelola keluhan pelanggan. Yang D, alasan pemilihan bisnis. Contohnya itu tuntutan kebutuhan pelaku usaha bagaimana merencanakan perusahaan secara sistematis. Selanjutnya ada tuntutan konsumen bagaimana memilih produsen jasa yang berkelas untuk keamanan keuangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu poin kedua adalah analisa pemasaran diidentifikasi berdasarkan 5 Ps. Yang pertama itu produk, contohnya jasa mendesain merencanakan keuangan secara sistematis. Yang B ada lokasi atau distribusi, contohnya seluruh Indonesia. C itu harga dengan total 15 juta rupiah. Yang D itu ada promosi, contohnya itu dengan cara online dan memanfaatkan jaringan asosiasi pengusaha, perkantoran, dan koperasi. Poin yang ketiga ada analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang pertama itu ada desain produk. Nama produk atau jasa yaitu jasa mendesain perencanaan keuangan secara sistematis. Yang kedua yaitu karakteristik produk atau jasa. Contohnya merupakan jasa perencanaan keuangan secara sistematis untuk segel jenis perusahaan atau bisnis yang memberikan rasa aman terhadap konsumen dan mengolah keuangan perusahaan. Poin yang ketiga yaitu manfaat produk. Contohnya itu memberikan rasa aman dan mengolah keuangan perusahaan dan memberikan pelatihan yang menarik dan mudah dicerna. Yang B itu ada proses produksi. Contohnya itu audit, selanjutnya ada mendesain perencanaan keuangan melalui sistem, selanjutnya ada pelatihan, selanjutnya ada pembimbingan penerapan, dan terakhir yaitu bimbingan perbaikan. Yang keempat itu ada analisis peluang pasar atau pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkatan persaingan. A, analisis peluang pasar, potensi tinggi perusahaan baru, koperasi, dan bisnis mikro. Yang selanjutnya B, tingkat persaingan, yaitu persaingan sedang. Yang selanjutnya ada poin kelima yaitu analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan RC atau rasio usaha. Analisa biaya usaha dapat dibuat pada berlembar kertas terpisah. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap, ada bagian uraian, jumlah unit, harga, jumlah harga, masa pakai, penyusutan, dan penyusutan per bulan. Yang pertama itu ada komputer dengan jumlah unit 2 dengan harga 5 juta. Jumlah harganya itu per unit itu 10 juta. Masa pakai itu per tahun 5 tahun, penyusutan per tahun itu 2 juta, dan penyusutan per bulan itu 266.667 rupiah. Untuk yang uraian kedua itu ada modem dengan jumlah unit 2, harga dengan harga 1 juta, jumlah harganya per unit itu 2 juta, masa pakai per tahun itu 5 tahun,
penyusutan per tahun itu 400.000, penyusutan per bulan itu Rp33.333. Untuk yang selanjutnya itu ada printer, jumlah unitnya 1, harganya 1 juta, jumlah harga per unit 1 juta, masa pakai 5 tahun, penyusutan per tahunnya itu Rp200.000, penyusutan per bulan Rp16.677. Nah, total untuk jumlah harganya itu jadi 13 juta rupiah dengan penyusutan per bulan Rp316.667. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Nomor 1 itu uraian, nomor 2 ada jumlah per unit, yang selanjutnya ada harga, dan selanjutnya ada jumlah harga. Yang pertama ada bahan baku atau pokok standar perencanaan keuangan, modul pembelajaran standar kompetensi dengan jumlah unit ada 3, modul pembelajaran ada 4, dan ada standar kompetensi dengan harga 20. Yang kedua ada bahan pendukung kuota dengan jumlah unit 1 dengan harga Rp500.000, jumlah harganya Rp500.000. Yang selanjutnya ada aplikasi dengan jumlah 3 dengan harga Rp1 juta, per unit itu harga Rp3 juta. Yang selanjutnya ada kertas jumlah unit 12 dengan harga per unit Rp60.000, dengan total semuanya jadi Rp720.000. Yang selanjutnya ada tinta printer, jumlah per unit ada 12 unit, per unit itu harga Rp155.000, untuk total semuanya jadi Rp1.620.000. Yang ketiga ada tenaga kerja, yaitu light inspector, jumlah unit 1 dengan harga Rp15 juta, dan untuk total semuanya itu Rp180 juta. Yang ketiga itu biaya variabel per bulan sama dengan Rp15.486.000. Nah, ini juga ada biaya lain-lain per bulan. Yang pertama itu ada transportasi, yang kedua ada promosi dengan unit 1 dan jumlahnya 1 dengan harga per unitnya 1 juta. Yang kedua ada listrik dengan jumlah 1 per harga per 500, jumlah harga 500.000, totalnya jadi 1.500.000. Yang B itu ada penerimaan pendapatan data RC rasio usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Jumlah produksi atau layanan, satu ada 5 layanan per bulan, harga per unit Rp15 juta, penerimaan per hari 5 juta, penerimaan per bulan 75 juta, totalnya ada 75 juta. Pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost, totalnya itu Rp57.697.333. Analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Strength, contohnya itu ada produk atau jasa cepat atau yang dia siapkan. Yang selanjutnya harga terjangkau, yang selanjutnya menggunakan daring. Ketiga ada kualitas terjamin. Nah, yang kedua itu ada weakness, contoh itu tenaga terbatas, dan selanjutnya manajemen masih terbatas. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.